Hai guys, balik lagi di Ugi Kevin Official. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berkah di kehidupan di hari-hari kalian maksudnya. Nah, seperti biasa nih guys ya, pembahasannya masih kasusnya Vina lagi. Waduh, gimana nih? Apakah ada titik terang dalam kasusnya Vina ini? Yuk kita lihat videonya seperti apa guys. Mencari aib saja tidak bisa, apalagi mencari pelaku yang sebenarnya. Ayo buktikan itu. Termasuk juga yang pertama kali membuat laporan ini adalah merupakan orang tua dari korban, yakni Eki Ibtu Rudiana, kalau tidak salah. Ya, betul. Ibtu Rudiana itu membuat laporan berdasarkan hasil penangkapan dia yang tidak berwenang. Hasil penangkapan dia berdasarkan keterangan aib. Nah, ini jadi sudah dari awal ini. Nah, inilah bagus sekali untuk bahan PK, membebaskan yang di dalam, ya, bahwa ini berasal dari situ. Kalau dia mengatakan, oh itu bukan bukti baru, ini PK. Ingat, hukum tertinggi itu adalah keadilan. Kalau sudah keadilan, bisa diterabas semua. Contohnya apa? Masa kita kalah dengan Profesor Dr. Omar Sinwaji, Ketua Mahkamah Agung? Belum ada lembaga PK pada waktu itu. Dia berani membuat perma saya mah nggak tahu saya. Keluar Sengkon dan Karta. Masa di era modern kita masih nggak memperhatikan keadilan? Apalagi ini memang sudah sudah disorot begitu ya. Salah satu Indonesia ini mengawal kasus ini, bisa dikatakan begitu ya, Pak Susno ya. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, ini saat ini keluarga Vina betulkah menuntut Rudiana ini bisa muncul ke publik untuk mengungkap kebenaran, karena memang laporan pertama kali itu muncul dari Ibtu Rudiana yang merupakan orang tua dari korban, yakni Eki. Betulkah demikian, Mas Reza? Iya, karena dari awal itu kan memang pihak kami juga meminta ke Pak Rudiana untuk muncul dan bersinergi dengan kami mengungkap sesuatu yang mungkin belum terungkap pada saat itu ataupun sekarang ini. Tapi kan memang pada saat itu kita sampai meminta di media sosial, menghubungi langsung secara pribadi, datang ke kantornya juga tidak berhasil menemui yang bersangkutan. Jadi kita sangat sulit sekali untuk mengajak beliau untuk bekerja sama mengungkapkan kasus ini. Jadi belum ada pernah komunikasi sekalipun dengan pihak dari keluarga korban Eki, termasuk juga Ibtu Rudiana dan juga keluarga, belum ada satupun komunikasi yang bisa terbuka? Jadi pada saat penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, beliau muncul menghubungi tim kami Hotman 911 untuk meminta kami sebagai kuasa hukum juga dari beliau. Tetapi karena pada saat itu kita sudah memutuskan untuk fokus ke keluarga almarhum Vina, kita menolak untuk menjadi kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, dan setelah itu menghilang kembali. Sampai sekarang kita tidak berhasil berkomunikasi. Jadi itu adalah komunikasi pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, meminta Anda dan juga tim untuk menjadi tim kuasa hukum, begitu ya? Selebihnya tidak ada? Dan pada saat itu juga, pada saat beliau video call kalau nggak salah dengan Mbak Putri, dia juga menyatakan bahwa itu memang Peggy yang dimaksud gitu. Tapi kita tidak berusaha bertanya lebih lanjut karena pada saat itu memang kita lagi banyak kegiatan gitu. Dan Ibtu Rudiana juga tidak berusaha untuk menjelaskan keyakinan itu, mengapa ada keyakinan itu, belum sampai ke situ komunikasinya? Belum sampai ke situ, karena pada saat itu kita sudah menampung dulu keinginan beliau untuk menjadikan kita kuasa hukumnya juga, tapi kita kan setelahnya menolak. Oke. Prof Jamin, ini menarik sekali ya kalau kita lihat kemudian ada status tersangka dari Peggy Setiawan ini yang sudah digugurkan, terus kemudian Saka Tatal terpidana yang sudah bebas begitu ya, mengajukan peninjauan kembali setelah memang ada putusan status tersangka Peggy Setiawan ini digugurkan. Menurut pendapat kalian gimana nih guys ya? Kenapa Pak Ibtu Rudiana ini agak-agak sulit untuk ditemui guys? Kalau emang tidak ada kesalahan, tidak ada yang disembunyikan, kenapa bersembunyi seperti ini guys? Pasti ada sesuatu yang dia ini antara dia dapat ancaman atau kan ini ada berita-berita bahwa Eki masih hidup. Ini kedua. Yang pertama kan bisa saja si Ibtu Rudiana dapat ancaman dari yang atasan.
Nah, yang kedua, bisa saja Ibtu Rudiana ini menyembunyikan bahwa si Eki masih hidup. Kedua, yang ketiga, nah, yang ketiga ini bisa saja beliau itu emang Eki sudah meninggal, tapi dia melakukan kesalahan dalam penangkapan ini karena terlalu terburu-buru gitu waktu itu dalam keadaan emosi gitu ya guys ya. Ditambah lagi beliau juga dapat dari saksi Aib yang palsu ternyata, dan ternyata mungkin aja si Aib ini jangan-jangan adalah pelakunya gitu. Apalagi beliau ini ada dendam sama ini ya 7 pidana yang sudah ditangkap ya, 8 pidana ini ya guys ya. Otomatis dia itu kayak mempunyai rencana gitu untuk balas dendam gitu, dan nggak sengaja itu targetnya adalah Eki dan Vina gitu pada saat itu mungkin gitu ya guys ya. Nah, ini di antara 3 ini nih kenapa Pak Rudiana dan Pak Rudiana nggak muncul gitu guys, menurut aku seperti itu. Tapi aku nggak bisa mengejar ya, ini adalah antara 3 ini aja sih yang membuat faktor si Rudiana nggak mau muncul di publik. Kalau emang dia nggak bersalah sih, ya kayak si Peggy, kayak teman-temannya nggak bersalah, muncul aja di publik ya, ngomong apa adanya gitu loh guys ya. Nah, ini kan dia nggak berani gitu, ada apa gitu guys ya. Nah, ini kita lanjut lagi di video selanjutnya. Nggak usah selalu merekayasa tentang kasus ini. Masih banyak DPO yang belum ditemukan. Mau dia positif jutaan kali dia DNA, itu silakan. Yang jelas AF, Linda, Mel, Dede itu harus dikeluarkan ya. Yang 7 tersangka itu harus dikeluarkan supaya terbuka. Mau dia jutaan kali positif 90% atau 1000%, silakan. Yang jelas DPO masih dicari, meskipun ada salah satu katanya ya yang diberitakan, ini keterangan dari salah satu pengacara, salah satu DPO yang bernama Peggy Perong udah tertangkap ya kan, tetap menjadi DPO yang 3 belum dinyatakan ketemu orangnya, tugas masih banyak, 7 lagi yang harus dikeluarkan. Jutaan kali mau tes DNA nggak ngaruh dengan DPO. Masalahnya apa dengan DPO? Keluarkan AF, keluarkan Linda, keluarkan yang namanya Mel, Dede, semuanya. Itu suatu saat akan menguak siapa pelaku ya, DPO selanjutnya. Rudiana juga muncul harus. Mau jutaan kali DNA mau positif di anak si A si B C, yang jelas satu ya, itu bukan mengarah ke orang yang ono ya. DPO tetap DPO, paham ya? DPO tetap DPO, mau dia jutaan kali dia DNA, terserah. DPO tetap dicari untuk mengeluarkan yang 7 tersangka. Masih penuh perjuangan. Mau dia tes DNA besok lagi, dites lagi, itu urusan kalian ya, silakan. Nama Peggy Perong yang terdaftar DPO itu tolong buat Polda Jabar diperlihatkan seperti apa namanya, jangan ditutup-tutupi, direkayasa terus menerus ya kasus ini ya. Kenapa Indonesia nggak boleh bunyi? Katanya jangan sampai ada Peggy yang lain. Masih ada dong Peggy yang lain, berarti selain Peggy Setiawan ini. Jangan sampai, saya khawatir dengan sidik jari yang namanya diminta Peggy Setiawan Kuli Bangunan ini akan dimanfaatkan kalian ya. Saya minta Mel, Linda dan Dede, AF itu keluar agar bisa mengeluarkan yang 7 masih di penjara, bisa menguak siapa DPO yang sebenarnya. Mereka ini mengenalnya semua. Buat penyidik yang di Polda Jabar, mari kuat ya, jangan bilang kalau salah satu yang namanya Peggy Perong udah tertangkap, yang nangkap siapa, yang bawa siapa, di mana penyidiknya siapa ya kan. Jangan bilang seperti itulah ya. Mau jutaan kali kalian yang namanya tes DNA, tes itu tes ini, silakan. DPO tetap dicari
7 tersangka harus dikeluarkan, orang yang tidak bersalah. AF, Mel, Dede, semuanya harus dikeluarkan agar ini terbuka. Ibtu Rudiana silakan manggung, ya Pak Ibtu Rudiana silakan manggung. Jangan ditutup-tutup ini karena melindungi seseorang, dua anak pejabat, ya. Jadi jangan seperti itulah. Saya tidak juga akan berhenti begitu aja, ya. Jadi ingat, jutaan kali walaupun mereka dinyatakan positif, DPO tetap DPO. Kita ulas kembali, DPO itu seperti apa orangnya, wujudnya. Mau dia anak siapapun itu positif jutaan kali dia DNA, terserah, ya. DPO saya harap penyidik terutama di Kapolda Jawa Barat silakan keluarkan ciri-ciri dan gambarnya, silakan. Salah satu ada nama Andi di situ, BAP-nya ada di tangan pengacara, silakan Pak. Yang jelas Mel, jangan selalu yang hadir kuasa hukum, penasehat hukum dan kuasa hukum yang hadir, tolong dihadirkan dia. Dari 2016 lalu memberikan keterangan palsu, selalu dikuasain, diwakilkan dengan kuasa-kuasa melulu. Mel juga gitu dong, ya, yang gentle lah sedikit. Linda juga begitu. Linda juga mengklaim sutradara itu salah membuat yang namanya skenario perfilman itu. Seharusnya sutradara itu klaim, konfirmasi dulu ke Linda. Semua masih 3 DPO lagi kita ini. Dan untuk syarat mengeluarkan 7 tersangka itu masih banyak perjuangan yang berikut yang harus diperjuangkan. Jutaan kali kalian mau tes DNA carmuk di Indonesia ini, silakan. Tercantum yang namanya di DPO itu, kuncinya ada di AF, Linda, dan Mel. Begitu. Itu Rudiana, mohon kalau bisa itu tolong dong, ya, buka kuak ini agar yang 7 tidak bersalah itu bisa terbebaskan. Hanya itu aja. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih guys setelah mendengar pendapat dari Ibu Widya? Apakah kalian setuju dengan pendapatnya beliau? Kalian boleh tulis di kolom komentar ya guys ya. Karena aku nggak mau banyak komentar untuk video kali ini karena sangat-sangat sulit ya. Dan dengan sebenarnya itu kuncinya adalah Pak Ibtu Rudiana muncul, dan begitu juga AF, Mel, Linda, dan semuanya itu muncul dijadikan satu untuk ini ya guys ya. Menurut aku sih seperti itu ya. Dede juga kita belum tahu wajah Dede itu seperti apa gitu guys ya, temannya AF ini guys. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.